pertama ingin saya jelaskan adalah kabar gembira mengenai bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, yaitu fokusnya kepada honorer. Berikut. Ya, kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi 10, perjuangan dari Kemendikbud, dan juga dukungan yang luar biasa dari Kemenq, kita berhasil mendapatkan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru honorer kita dan juga tenaga kependidikan yang non-PNS sebesar 1,8 juta rupiah yang akan diberikan satu kali. Jadi sekaligus kita memberikannya. Jadinya dana bantuan lainnya yang sudah dilakukan pemerintah pusat itu dilakukan per bulan dan dilakukan sudah dari 2 bulan yang lalu. Jadinya untuk kita memastikan bahwa guru-guru honorer kita dan tenaga pendidik kita mendapatkan bantuan yang penuh dan adil, kita memberikan sekaligus bantuan itu serentak kepada seluruh tenaga honorer kita, pendidik non-PNS dan tenaga pendidikan. Jadi siapa aja itu? Dosen, guru honorer, dosen tidak tetap, dan non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi. Jadi semuanya ada bantuannya. Di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ya, total sasaran kita sekitar sedikit lebih dari 2 juta orang. Ya, yang paling besar dari ini adalah guru honorer, ya, sebesar 1,6 juta, dan sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar 3,6 triliun kepada ini. Jadi ini hari yang sangat gembira bagi kami di Kemendikbud dan seharusnya sangat gembira bagi para guru-guru honorer kita yang di masa pandemi ini, di mana bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi, mereka adalah ujung tombak daripada sistem pendidikan kita dan juga mereka rentan di masa krisis ekonomi seperti ini dan mereka patut dan harus dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan apresiasi atas dukungan Komisi 10 dan juga Kemenq untuk bisa melaksanakan bantuan subsidi upah ini. Terima kasih. Yang berikutnya, persyaratannya apa saja? Jadi kami banyak belajar Bapak Ibu pada saat kita melakukan bantuan kuota. Kita banyak belajar bahwa persyaratan itu harus disederhanakan sehingga eksekusi daripada atau pelaksanaan daripada program bantuan apapun itu bisa dilakukan secara cepat dan secara sederhana, jadi secara efisien. Dan karena itu persyaratan kami untuk menerima BSU Kemendikbud sangat sederhana dan sangat efisien. Harus warga negara Indonesia tentunya, tidak menerima subsidi bantuan subsidi dari Kemenaker agar tidak tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemenaker, ya itu cukup wajar. Berstatus bukan PNS dan tidak menerima salah satu bantuan semi bansos kita yaitu kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, karena itu jumlahnya malah bisa dibilang sama ya jumlah bantuan sosial tunainya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih dengan bantuan bansos dari Kemenaker ataupun juga yang semi bansos dari prakerja. Dan kriteria terakhir, mereka memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Sudah cuman itu saja kriterianya untuk bisa menerima. Jadinya makanya dengan kriteria yang sangat sederhana seperti ini, jumlah penerima yang kita sasarkan adalah sedikit lebih dari 2 juta penerima. Ya.